hampir semuanya mengalami peningkatan gitu teman-teman. Nggak ada yang turun seperti yang waktu itu rapot saya juga kan ada yang turun gitu teman-teman. Ada yang turun satu, ada yang naik satu. Tapi ini mengalami peningkatan tiap semesternya gitu teman-teman. Dan rata-ratanya juga jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam dimanapun kalian berada yang sedang menonton video ini. Kita masih membahas topik yang sama seputar SNMPTN 2022. Dan tentunya di video-video selanjutnya kita akan langsung gitu teman-teman untuk membedah nilai raport yang masuk di beberapa jurusan dan beberapa PTN yang ada di Indonesia. Nah, sesuai requestan dari subscriber saya bahwa dia itu, nah seperti ini teman-teman, bahwa dia itu ingin melihat nilai raport yang lolos di jurusan kimia IPB teman-teman. Dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan teman saya yang di IPB dan mencari yang lolos SNMPTN. Dan saya juga udah mendapatkan orangnya dan diberi kesempatan gitu untuk mengungkapkan nilai rapotnya dia itu berapa dan diberi izin pula gitu teman-teman. Dan apa saja sih strategi yang dia lakukan? Nah, jadi strategi yang dia lakukan itu agak berbeda dengan strategi saya, tapi hampir keseluruhan itu sama teman-teman. Pastinya kan setiap orang pun memiliki strateginya masing-masing untuk lolos di SNMPTN, baik itu tahun 2021 kemarin bahkan untuk tahun sekarang, dan mungkin strateginya pun hampir sama gitu teman-teman. Bagi teman-teman pula yang belum mengetahui strategi agar lolos SNMPTN, kalian dapat lihat di video saya sebelumnya, dan di video kali ini juga kita akan mengungkapkan gitu strategi yang dia lakukan untuk lolos di SNMPTN IPB jurusan kimia. Dan saya juga kan sudah meng-chat dia, udah ngobrol-ngobrol dengan dia, dan nanti saya akan utarakan apa yang dia sampaikan dan apa yang saya tanyakan kepada beliau gitu teman-teman. Oke, jadi namanya itu adalah Clara dan dia itu sering dipanggil dengan Ara, asli orang Sukabumi. Jadi dia itu mengungkapkan teman-teman bahwa parameter untuk lolos SNMPTN itu yang pertama itu lihat dulu sekolah kalian itu peluang masuk ke unitnya itu berapa besar gitu teman-teman. Dia itu dapat dicari dengan melihat dari tes alumni teman-teman. Nah, untuk sekolahnya bahwa peluang paling besar masuk unitnya itu yang pertama itu adalah ke UPI, yang kedua itu adalah ke IPB teman-teman. Karena yang lolos di SNMPTN UPI dan juga IPB itu banyak. Nah, maka dari itu dia memilih IPB teman-teman. Dan yang kedua itu kalian itu mau prioritasnya itu kemana? Apakah mau ke unitnya atau ke jurusannya? Mungkin ini tidak terlalu penting, tapi mungkin dapat menjadi gambaran dulu gitu bagi teman-teman yang belum mengerti. Nah, jadi maksudnya gimana bahwa misalkan kalau kalian mau fokus ke unitnya, misalkan kalian ingin ke IPB, nah carilah jurusan yang daya tampungnya itu peluangnya itu sangat besar, tapi kalian juga ya harus menyukai jurusan tersebut. Nah, kalau misalkan kalian mau fokusnya itu ke jurusan, nah misalkan kalian ingin masuk ke kimia, nah carilah daya tampung untuk jurusan kimia yang paling besar. Jadi bisa jadi juga nggak IPB gitu teman-teman, bisa cari unit yang lain, pokoknya yang daya tampungnya lebih besar gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian ingin dua-duanya, misalkan saya ingin ke IPB jurusan kimia, nah jadi kalian juga dapat mengukur peluangnya itu dari nilai raport kalian, dari prestasi kalian, dan beberapa parameter yang mungkin saya sudah utarakan di video sebelumnya gitu teman-teman, untuk info yang lebih jelas dan lebih relevannya gitu teman-teman. Mungkin itu yang beliau sampaikan. Oke, kita next lagi. Nah, dia juga mengungkapkan gitu teman-teman bahwa jika kamu ingin masuk IPB, coba gitu pilih dua jurusannya itu adalah di IPB. Misalkan yang pertama itu kamu mau masuk di jurusan kimia atau jurusan gizi, yang kedua itu adalah di jurusan kimia. Nah, jadi dua-duanya itu di IPB gitu teman-teman, tidak di univ yang lain. Itu tapi kan kalau misalkan kalian dari luar Jawa, dari luar Jawa Barat itu kan pasti harus ada di salah satu universitas yang domisili kalian. Nah, mungkin itu beda lagi kalau yang ada di Jawa Barat, mungkin kalian dapat gunakan peluang ini dengan memilih IPB dua-duanya kalau misalkan kalian mau masuk ke IPB gitu teman-teman. Karena Ara juga melakukan hal tersebut gitu teman-teman. Dia yang pertama itu adalah jurusan gizi, yang kedua itu adalah jurusan kimia, dan dia lolos di pilihan kedua teman-teman. Sama seperti teman saya, dia itu juga pilihan duanya itu di IPB dan masuk ke ekonomi pembangunan kalau nggak salah. Pokoknya jurusan ekonomi lah, pokoknya seperti itu. Nanti juga saya akan ungkapkan di setelah video ini, dan di next video mungkin saya akan membedah nilai raport dia gitu teman-teman.
Nah, jadi teman-teman bahwa di IPB pun mungkin nggak kebanyakan, tapi yang saya temui itu orang-orangnya itu terpilih di pilihan kedua gitu teman-teman. Teman saya yang se-SMA dia terpilih di pilihan yang kedua. Terus ini juga Ara terpilih di jurusan yang kedua. Mungkin beberapa faktor yang mempengaruhinya itu karena nilainya itu kurang, mungkin bagi yang memilih dua-duanya di IPB, ataupun beberapa faktor yang lainnya gitu dari persaingan dengan orang lain gitu teman-teman. Jadi IPB itu ya mungkin masih bisa dikatakan universitas yang dapat diduakan gitu teman-teman, karena teman saya juga yang pilihan pertamanya itu bukan ke IPB, pilihan kedua itu ke IPB, dan dia lolos di IPB karena nilainya juga yang bagus. Mungkin dari faktor nilai juga ya teman-teman untuk masuk ke IPB. Oke, selanjutnya itu adalah kalian jangan tergiur dari daya tampung. Misalkan seperti ini teman-teman, untuk jurusan yang A, daya tampungnya itu adalah 30. Untuk jurusan yang B, daya tampungnya itu adalah 50. Tetapi kalian juga harus membandingkan dengan peminat dari jurusan tersebut. Misalkan jurusan tersebut itu sama, peminat itu adalah 600, berarti kalian harus cari peluang. Kalau misalkan untuk jurusan yang A, berarti 600 dibagi 30 gitu teman-teman. Artinya kalian itu harus mengalahkan 20 orang. Nah, untuk jurusan yang kedua itu kan 600 dibagi 50 adalah 12 gitu teman-teman. Berarti kalian harus mengalahkan 12 orang. Nah, kalau misalkan teman-teman cantumkan pilihan pertama itu adalah jurusan yang B, yang kedua itu adalah jurusan yang A, itu salah gitu teman-teman, adalah pemilihan jurusan. Artinya gimana? Teman-teman, untuk pilihan yang A itu harus yang sulit gitu teman-teman jurusannya. Untuk ketatan itu yang paling besar. Yang kedua itu yang lebih ringan gitu teman-teman. Jadi misalkan kalau misalkan kalian gagal di jurusan yang pertama, ada kesempatan di jurusan yang kedua. Kalau misalkan kalian yang gampang ditempatkan di urutan yang pertama, untuk misalkan mengalahkan 12 orang kan. Nah, untuk misalkan kalian tidak lolos, otomatis pilihan kedua pun pasti akan tidak lolos, karena itu semakin sulit gitu teman-teman. Tetapi kalau yang cara yang kedua, misalkan yang sulit di pertama, kalau misalkan kalian nggak lolos, nah di jurusan atau pilihan kedua tuh akan ada kesempatan lagi gitu teman-teman, karena itu lebih mudah. Ini pun kan sama diterapkan oleh Ara, dia itu jurusan gizi, itu kan peminatnya itu 1000 lebih gitu teman-teman, dan daya tampungnya juga lebih sedikit dari jurusan kimia, makanya dia pilih di jurusan pertama itu adalah gizi, di jurusan keduanya itu adalah kimia. Nah, ini pun sama diterapkan oleh saya waktu itu. Saya kan pilih jurusan teknik mesin ITS, itu adalah kekeratannya itu, atau saya harus mengalahkannya itu adalah 16 orang, tetapi jurusan geologi Unpad saya itu harus mengalahkan 15 orang. Nah, makanya saya terapkan untuk jurusan teknik mesin di pilihan pertama dan jurusan geologi Unpad di pilihan kedua. Nah, mungkin seperti itu teman-teman yang harus teman-teman perhatikan. Selanjutnya itu adalah masukin sertifikat ataupun prestasi teman-teman. Seperti yang saya utarakan bahwa prestasi ini itu sebagai nilai tambah gitu untuk SNMPTN. Nah, bagi teman-teman yang memiliki sertifikat, tambahkan saja meskipun tidak relevan yang saya juga lakukan waktu tahun kemarin, tapi ya cantumkan saja gitu untuk nilai tambah. Karena Ara juga sama teman-teman, nasibnya seperti saya. Dia itu ya tidak relevan gitu dengan jurusannya, dia itu masuk jurusan kimia, tetapi dia itu nyantumin sertifikat Olimpiade Informatika dan beberapa sertifikat dari lomba-lomba non-akademik gitu teman-teman. Artinya ya tidak relevan, tapi kalau misalkan ada yang relevan itu lebih bagus teman-teman. Kalau misalkan kalian mau masuk jurusan kimia, kalau misalkan kalian Olimpiade kimia, ikut Olimpiade yang diadakan oleh universitas untuk kimia, itu lebih bagus gitu teman-teman, karena kalian udah menjurus dan akan menjadi nilai tambah gitu teman-teman untuk jurusan yang kalian pilih. Dan selanjutnya dia itu mengungkapkan lagi bahwa peluang masuk jurusan kimia itu besar gitu teman-teman. Dia itu juga memberikan istilahnya itu website kepada saya untuk masing-masing daya tampung tiap jurusan di IPB, dan juga peminatnya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi, bahwa untuk jurusan kimia itu daya tampungnya itu adalah 40, peminatnya itu adalah 446, nggak tahu 466. Pokoknya kalau saya cari peluangnya itu adalah kalian harus mengalahkan antara 11 atau 12 orang. Ini jauh lebih sedikit gitu daripada waktu itu saya harus mengalahkan 16 orang gitu teman-teman. Nah, jadi peluang itu sangat besar gitu untuk masuk di jurusan kimia ini teman-teman. Oke, karena saya sudah mengutarakan apa yang saya sampaikan, atau apa yang Ara sampaikan kepada saya, selanjutnya kita akan bedah nilai rapotnya, kita akan lihat nilai rapotnya itu berapa. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kalian dapat follow IG saya @ridwan24 untuk bertanya lebih dalam seputar SNMPTN, atau kalian juga dapat lihat IG Clara atau chat IG Clara, saya nanti akan sertakan di sini juga.
Dan ingat, ketika kalian ingin menchatnya, kalian juga utamain etikanya, mulai dari salam dulu, selamat siang, perkenalan diri, dan kalian dapat kontaknya atau dapat IG-nya itu dari siapa. Pokoknya utamain adab dulu sebelum berilmu. Mungkin itu hikmah dari video ini salah satunya. Oke, langsung saja kita bedah nilai rapotnya. Oke, kita masuk ke semester pertama dulu. Seperti biasa kita akan melihat nilai rapotnya itu di bagian pengetahuan. Dan yang paling utama itu adalah di bagian mapal-mapal yang sering di UN kan, karena di IPB itu kebanyakan menerima itu yang saintek kan teman-teman, kebanyakan jurusannya itu. Nanti juga saya akan sertakan nilai rapotnya itu di sini ataupun di sini nanti akan saya sertakan. Oke, untuk semester pertama ini teman-teman dapat lihat, kita akan lihat nilai mapalnya itu. Yang pertama itu adalah bahasa Indonesianya itu adalah 90. Ini keren teman-teman. Terus yang kedua matematikanya juga 90, bahasa Inggrisnya adalah 93. Terus juga matematika peminatannya 90, fisikanya 91, kimianya 92, dan biologinya adalah 93. Semuanya 90, nggak ada kepala 8. Ini orangnya keren dan pintar gitu teman-teman. Untuk nilai semuanya dapat kalian lihat di sini, dan udah saya rata-ratakan bahwa rata-rata semester satunya itu adalah 91,067 gitu teman-teman. Ini wah, lebih dari orang biasa atau lebih dari saya seperti orang biasa gitu teman-teman. Oke, kita next ke semester yang kedua. Di sini Indonesia itu adalah 93. Ini ada peningkatan teman-teman dari 90 ke 93. Terus dari matematikanya juga 92 mengalami peningkatan, Inggrisnya juga sama 94. Matematika peminatannya 92, fisikanya itu 92, kimianya juga 93, dan biologinya 94. Ini hampir semuanya mengalami peningkatan gitu teman-teman. Nggak ada yang turun seperti yang waktu itu rapot saya juga kan ada yang turun gitu teman-teman. Ada yang turun 1, ada yang naik 1. Tapi ini mengalami peningkatan tiap semesternya gitu teman-teman. Dan rata-ratanya juga jadi 92,46 gitu teman-teman. Ini keren sekali gitu. Oke, kita next ke semester yang ketiga. Di sini Indonesianya jadi 94, ini nambah 1. Matematikanya jadi 94, bahasa Inggrisnya jadi 95. Wah. Terus semester 3 matematika peminatannya jadi 94, fisikanya juga 94. Terus juga kimianya juga 94, dan biologinya itu adalah 95 teman-teman. Wow. Kita next ke semester 4 untuk lebih cepat gitu, dan teman-teman pun dapat mempause dulu. Apabila apa yang saya ungkapkan itu kecepatan, kalian dapat pause dulu dan amati gitu nilai rapotnya itu berapa, terus cari peluangnya gimana, melihat nilai rapot itu seperti apa untuk mencari peluang dari SNMPTN. Kalian dapat pause dulu, amati dan cermati terlebih dahulu. Oke, lanjut ke semester 4 itu Indonesianya 95, ini mengalami peningkatan gitu teman-teman. Terus juga matematikanya 95, Inggrisnya jadi 95. Ini Inggrisnya sama semester 3, semester 4 sama 95. Peminatannya mantannya itu adalah 95, fisikanya 95, kimianya itu 95, biologinya pun 95. Biologi semester 3, semester 4 sama teman-teman 95. Dan selanjutnya, ini juga untuk rata-ratanya itu adalah 94,53. Akhirnya ini mengalami peningkatan kembali teman-teman. Oke, kita lanjut ke semester 5. Di sini semester 5 itu, wah ini yang paling pol teman-teman. Indonesianya 96, matematikanya 96, bahasa Inggrisnya 96, mantannya 96. Mantan itu matematika peminatan ya teman-teman. Jangan berpikir ya enggak. Terus juga fisikanya 95, ini masih sama, fisika itu dari semester 4 semester 5 nya sama. Terus kimianya 96 naik 1, biologinya 96 naik 1, dan rata-rata semester 5 itu adalah 95. Wah, ini itu mengalami peningkatan teman-teman, dari tiap semester mengalami peningkatan, baik rata-ratanya baik juga mata pelajarannya. Ini keren banget teman-teman. Nah, kalau saya kalkulasikan bahwa untuk rata-rata bahasa Indonesianya itu adalah 93, matematikanya itu adalah 93,4 gitu teman-teman. Kalau Indonesia 93,6, matematika 93,4, mantannya itu 93,4 masih sama, fisikanya sama 93,4, kimia 94, dan biologi 94,6. Nah, itulah nilai rapot dia
dan kita selanjutnya akan lihat untuk grafik nilainya. Nanti akan saya sertakan di sini dan kalian dapat melihatnya bahwa grafik nilainya itu mengalami peningkatan gitu teman-teman. Awalnya 91,06, selanjutnya 92,46, selanjutnya 93,8, selanjutnya 94,53, dan selanjutnya adalah 95,53. Ini mengalami peningkatan yang signifikan gitu teman-teman. Enggak kalau waktu saya itu kan ini naik turun sedikit. Nah, kalau ini mengalami peningkatan semuanya, kalian dapat lihat grafiknya di sini. Jadi mengalami peningkatan semuanya. Dan kenapa gitu dia nggak lolos di jurusan gizi gitu teman-teman? Ya mungkin yaitu mengungkapkan bahwa nilainya itu kurang gitu teman-teman. Padahal kalau saya lihat biologinya, kimianya juga itu sangat bagus gitu teman-teman, 94 dan 94,6 gitu. Dia itu paling besar. Tetapi mungkin belum rezekinya untuk di jurusan biologi IPB dan dia masuknya itu jurusan kimia. Dan kalian lihat teman-teman, untuk kimianya itu mengalami peningkatan yang bagus dan nilai rata-ratanya itu 94 dan paling besar gitu teman-teman untuk dari mata pelajaran yang lainnya gitu teman-teman. Terus juga ini didukung kalau menurut saya dari nilai matematikanya 93,4, karena matematika itu kan mother of science atau ibunya dari sains gitu teman-teman. Artinya di setiap pelajaran pasti ada matematikanya, meskipun tidak semuanya tapi pasti ada gitu. Khususnya kan di jurusan kimia juga pasti ada perhitungan, ada yang lainnya, pasti bermodal matematikanya juga harus dikuasai dengan baik gitu. Meskipun pada dasarnya perhitungannya itu yang fundamental atau perhitungan-perhitungan dasar. Nah, jadi untuk masuk jurusan kimia itu yang menjadi parameter teman-teman itu lihat dulu di nilai UN-nya dan lihat di sini jurusan pelajaran kimianya itu kalian apakah mengalami kenaikan atau penurunan ataupun yang lainnya, kalian dapat lihat, kalian dapat cari peluangnya, dan kalian lihat juga nilai matematikanya. Karena menurut saya untuk masuk jurusan kimia itu yang menjadi nilai tambahnya itu di mata pelajaran kimia dan juga matematikanya itu menurut pendapat saya teman-teman. Mungkin dari orang lain berbeda parameter ataupun dapat kalian filter gitu apa yang saya sampaikan. Nah, mungkin itulah sedikit gambaran mengenai nilai rapot yang lulus di IPB jurusan kimia. Semoga dari apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran gitu kepada teman-teman yang mau masuk IPB jurusan kimia. Semoga mendapatkan gambaran dari apa yang saya sampaikan. Untuk bertanya lebih lanjut, kalian dapat tanyakan kepada link di sini kepada Clara atau kepada Aranya, ataupun kalian dapat tanyakan juga kepada saya dengan follow IG saya dan juga Clara. Nanti kita akan diskusi lebih dalam melalui IG-nya. Nanti kalian dapat lihat di sini IG-nya, kalian dapat cari. Dan bagi teman-teman yang mau merequest bedah nilai rapot di jurusan apa, di unit mana, kalian dapat ketik ataupun kalian dapat sertakan komentar kalian di kolom komentar. Nanti kalau misalkan saya memiliki teman, memiliki relasi, nanti saya akan bantu dan akan carikan orang-orang yang lolos SNMPTN di jurusan tersebut dan di unit tersebut. Oke, mungkin sekian dulu video yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.